tema hari ini unik, waktu saya kerja di pasar Peci satu 2 bulan ya. Jadi menarik temanya karena saya yakin sangat jarang tema ini disampaikan. Jadi 2 minggu lalu saya ke Wonogiri, sudah bisa ada suaranya. Ya, saya ke Wonogiri dan saya Donggala yang tertatih-tatih juga ikut. Saya hampir seperti itu. Jadi saya naik ke bukit namanya tempat mistis. Terus jalannya itu beton ya, tapi betonnya bukan beton yang enak dilihat enak dilewati gitu ya. Dia jarang dilewati orang, terus nggak rata, ada licin, kayak lumut-lumut gitu. Terus ada banyak ininya, lumpur itu. Saya sama teman saya yang dari Klaten kan. Sebenarnya saya sudah mikir ini motornya ditinggal aja di bawah, ya, dititipin 4 warga. Tapi dia kayak ini, dia tuh kayak punya ketakutan yang aneh. Pokoknya dia tuh takut motornya hilang. Dan itu menjadi itu saya rasakan mencurigakan, berlebihan. Bahkan waktu itu kan betonnya sudah habis, tinggal jalan tanah. Dia masih pengen naik gitu kan, pokoknya sampai puncak itu motornya harus saya bawa seakan-akan. Padahal itu jalannya tanah, bekas aliran air ya, jadi nggak rata, terus lumpur-lumpur gitu. Padahal motornya bukan motor yang off-road, bannya juga bukan off-road gitu. Jadi kalau ban yang kayak tahu yang ada kotak-kotaknya gede itu nggak apa-apa, aman. Tapi karena itu ban jalan raya sih sebenarnya nggak cocok. Kebetulan saya juga bannya sudah habis. Sebelumnya di jalan raya nggak masalah, dan kita nggak masalah. Cuman ternyata di jalanan yang licin atau mungkin sudah waktu itu peristiwanya jalannya turun dengan tadi ada lumpur-lumpur gitu ya. Terus gerimis. Nah kalau hujan sekalian ini gerimis baru saja. Saya rem itu meleset gitu. Jadi ban itu ngeser. Saya kira kejuruk. Terus handle rem saya bengkok. Tapi puji Tuhan masih bisa pulang. Saya lihat tidak ada yang lain yang parah. Cuman saya nggak bisa belok kanan karena kan belok kanannya sedikit sekali. Jadi kalau saya belok kanan dia nabrak bodi, ngerem. Jadi kalau saya belok kanan pelan-pelan, nggak bisa seperti biasa. Terus saya lihat di tubuh saya terbentur sebenarnya ke jongkok gitu. Jadi posisinya turun kayak belok kanan, cuma saya jurang. Nah entah bagaimana saya ngerem itu ban belakang geser ke kanan. Jadi saya kan terbawa ke kiri, masuk got. Nah puji Tuhan gotnya tanah gitu, bukan got di kota yang beton nabiar. Jadi yang rusak bodi sama handle rem bengkok. Kalau untuk tubuh saya sendiri memar di sini sepertinya, tapi tidak parah, saya kecil, udah nggak terasa. Jadi hari kedua saya ganti ban baru, langsung saya ke Wonogiri lagi. Dan nggak mikir satu. Jadi jadi pertanyaan saya waktu itu, kenapa teman saya sangat-sangat super ketakutannya, aneh ketakutannya. Ya wajar lah orang ketakutan kehilangan barang, tapi waktu itu aneh, pokoknya tidak berani meninggal, makanya ini jadi tema contoh yang bagi saya menarik, karena seakan-akan dia seperti sedang mendengar sesuatu yang berbicara dalam hatinya. Mungkin di dalam hati dia merasa atau berpikir, motormu jangan ditinggal, nanti hilang. Saya sampai heran, ini motor kota, bannya bukan tahu gitu ya, bukan tanah, tapi nekat gitu ya. Saya udah mikir-mikir gitu. Jadi waktu ada lumpur pertama saya udah mikir-mikir, mau saya tinggal motor saya di situ terus barang gitu. Cuman saya usahakan pelan-pelan masih bisa naik. Cuman turunnya ternyata ya mengerikan.
kebetulan ada rekamannya saya dulu, jadi dalam saya ada kameranya. Ya, itu baik. Kita masuk ke slide kedua. Mbak, iya. Oh iya. Ya, jadi saya menyampaikan ada 3 cara mengenali, membedakan suara setan, suara Tuhan, atau suara kita sendiri. Yang pertama dengan pengetahuan Alkitab, yang kedua dengan karunia membedakan roh, yang ketiga karunia menerjemahkan bahasa roh. Jadi ada 3 cara. Awalnya saya cuma mikir 2 cara, cuma ternyata saya pikir ada 3. Yang 3 ini sangat jarang. Oke, lanjut. Ya, cepat. Ya, dengan pengetahuan Alkitab, saya mengambil dari Kisah 17 ayat 10-15. Jadi Jadi dikatakan mereka ini kalau tidak salah teman-teman baca, Bapak Ibu baca di Telekomnya ya, bukan dari mulai ayat 10 tentang jemaat Berea gitu. Jadi jemaat Berea itu kan dikatakan mereka menerima pengajaran baru ini, pengajaran Kristen gitu ya, dengan kerelaan hati, dan setiap hari ini perlu ditekankan ini, menarik sekali nulisnya setiap hari. Awalnya kan ayatnya mau saya potong, dapat ini saja. Tapi begitu saya lihat tulisan setiap hari gitu, nggak jadi saya potong. Perlu ditunjukkan bahwa mereka setiap hari menyelidiki kitab suci. Jadi mereka kan sudah punya agama, gitu, agama Yahudi atau agamanya orang Israel. Dan mereka punya, kalau bahasa kita sekarang, doktrin, ajaran atau liturgi, gitu, bahasa gereja. Lalu muncul pengajar baru. Yesus ini kan rabi yang baru. Dia tuh ya kalau sekarang lulusan teologi juga, pendeta juga. Jadi berhak mengajar. Tetapi ajarannya berbeda dari yang lain. Satu, dia tidak suka banyak tradisi-tradisi, misalnya tradisi Sabat yang tidak boleh menyembuhkan orang, tidak boleh bekerja sama sekali. Tidak boleh kalau ada lembu masuk sumur di hari Sabat tidak boleh diangkat, angkatnya hari Senin. Baru jadi bangkai harus diangkat. Bahkan kalau anaknya jatuh nggak boleh tolong, ada ekstrimnya seperti itu. Bahkan orang sakit yang minta tolong pun tidak boleh. Jadi orang yang angkat membantu orang sakit ke tempat ibadah itu dianggap kamu sudah bekerja. Aneh sekali. Nah, itu tradisi-tradisi, termasuk misal tradisi cuci tangan. Jadi dalam waktu itu ada tradisi cuci tangannya ekstrim sekali, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Jadi memahami apa itu? Air sebagai penyucian, air suci. Pokoknya dikit-dikit cuci tangan. Makanya ada kisah di mana para murid makan gandum tanpa cuci tangan itu diprotes oleh orang Farisi. Seperti itu. Jadi dia pengajar resmi, diakui gitu, lulusannya ya sekolah gitu, sekolah rabi gitu, tetapi kok beda ajarannya. Terus yang kedua dia punya kuasa apa ya, menyembuhkan, kuasa untuk apa itu, bahkan dia mengaku berkuasa mengampuni dosa. Sampai orang yang ini kan hanya Tuhan yang boleh mengampuni. Marah-marah itu orang Yahudi, kok bisa? Oke. Nah tapi di sini makanya agak menarik kata setiap hari ini. Jadi orang-orang yang dengan tradisi agama sebelumnya terus muncul ajaran baru, mereka kan penasaran. Ini siapa ini pengajar baru ini? Kemudian dicek dengan kitab suci mereka. Ternyata mereka menerima. Artinya ketika mereka menyelidiki, mereka ketemu hal yang sama. Jadi ketika mereka bertemu para murid Yesus, kalau itu kan ini kisah para rasul, sosok Yesusnya sudah tidak ada, hanya tinggal para muridnya. Jadi ketika waktu itu kan para murid ini kan 12 gitu ya, plus Paulus dan kawan-kawan, mulai menyebar kemana-mana, kemudian diterima gitu. Nah yang menerima ini awalnya hanya mendengarkan sebagai opini, sebagai pendapat gitu. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Kalau yang tidak setuju karena ini berbeda dengan yang lama, bukan agama kita. Sama-sama Yahudi ini bukan agama kita, beda. Nah, tapi ada yang setuju dengan
ini menyelidiki kitab suci setiap hari, terus akhirnya mereka bertanya, oh iya setuju. Jadi kita bedanya dengan agama Yahudi kan hanya tafsirnya. Kita pakai kitab yang sama. Kitab PL kita itu kan kitabnya orang Yahudi. Kemudian kitab PB Perjanjian Baru itu adalah tafsir kita akan PL gitu ya. Jadi PB itu adalah tafsir kita akan Perjanjian Lama atau kitabnya orang Yahudi. Jadi di kitab Yahudi ada banyak perbuatan yang bagi kita sudah digenapi di dalam Yesus, bagi orang Yahudi belum. Nah makanya bagi orang Yahudi secara pengetahuan mereka penasaran kok bisa ada ajaran baru, kan belum digenapi. Bagaimana Yesus yang mati itu bisa dianggap Mesias atau Juru Selamat? Dalam tradisi agama Yahudi, Mesias itu Mesias politik, menguasai politik ya. Jadi seperti Raja Daud, karena juga anak Daud. Sedangkan Yesus yang kita kenal itu tidak raja politik. Dia mengklaim diri, aku punya kerajaan, tapi dia tidak pernah ngumpulin orang, punya massa, punya tentara gitu. Jadi waktu itu ada tentara namanya Zelot, tentara fanatiknya Yahudi. Itu tidak dibawa kendali Yesus. Makanya banyak dugaan Yudas Iskariot itu bagian dari bangkai tentara Zelot ini yang sebenarnya pengen menaikkan Yesus sebagai tokoh politik, pemimpin pemberontakan melawan Roma. Tapi ternyata Yesusnya nggak mau, sehingga Yudas ini menyesal bahwa saya telah menyerahkan orang benar. Makanya kenapa Yudas Iskariot sangat menyesal gitu, sampai dia bunuh diri. Nah, dia salah kira, dia mengira ketika dia menaikkan Yesus sebagai tokoh, kemudian Yesus akan memimpin perang melawan Romawi. Ternyata salah. Ya, kalau malah menyerahkan diri gitu, dia kan. Ini tafsir ya, kenapa Yudas ini menyesal. Kan nggak ada ceritanya, kenapa Yudas menyesal? Tiba-tiba, tapi ternyata ada background yang bisa kita telusuri, ada sejarahnya. Baik, jadi ini penting. Jadi cara kita membedakan mana Tuhan, mana setan adalah belajar Alkitab, menyelidiki. Kata yang dipakai keren itu, menyelidiki. Jadi kata menyelidiki itu nggak sekedar membaca. Jadi kalau biasanya ada program ini yang membaca Alkitab, ini lebih dari sekedar membaca. Misalnya sehari ada yang sepasal, 2 pasal dan seterusnya. Ini nggak sekedar membaca, menyelidiki. Setiap kata itu dites, diuji gitu. Nah itu nanti dengan pengetahuan Alkitab, kalau kita sudah terbiasa dengan kata-katanya, kita akan sensitif kalau nanti ada bisa orang, bisa ajaran di luar, bisa kadang ini kayak halus ya, bisa lewat lagu. Jadi pengajaran itu bisa lewat lagu, penyampaiannya. Saya kadang dulu pernah bergumul begini. Saya kalau mendengarkan lagu non gerejawi, non Kristen itu gampang banget. Ingatnya tuh gampang banget. Dengar sekali 2 langsung. Saya ngapa tiba-tiba terngiang-ngiang di kepala. Tapi kalau lagu ibadah, lagu untuk ya pujian, kok sulit sekali. Beda. Kenapa lagu-lagu yang di luar itu gampang banget? Gitu ya. Ada dangdut, ada macam-macam genre gitu. Langsung hanya dengan di bus gitu kan, orang Campur Sari atau apa, ulang-ulang di kepala saya kayak ada kasetnya muter. Saya mikir ini lagu-lagu gereja aja nggak bisa, tapi lagu-lagu yang non Kristen malah langsung masuk. Nah berarti ada apa nih? Ada tanda petik, ada ajaran yang sedang disampaikan. Termasuk nanti ada beberapa kali. Kalau di Indonesia kurang tahu, memang ada musik-musik aliran lagu atau apa ya, band-band yang membahayakan gitu. Kan saya pernah nonton videonya, sebelum manggung mereka tuh makan darah ayam, bukan makan, minum ya. Nyembelihnya di depan panggung lagi. Gak tahu ini kelihatan di publik atau enggak. Jadi nyembelih ayam di depan panggung, di atas gitu. Habis itu manggung, kan itu mencurigakan, karena dia tetap makan darah itu dianggap ibadah ke yang lain. Makanya kalau di PL sendiri ada larangan makan darah. Supaya darahnya
Jadi masalah penyembahannya, karena zaman itu di zaman kuno darah itu dianggap sumber kehidupan. Jadi orang makan darah atau minum darah itu apa namanya? Ya ibadah, menerima kehidupan. Jadi poin pertama adalah belajarlah Alkitab, menyelidiki, nggak hanya membaca. Dia sudah diprogramkan membaca Alkitab, bagus. Nah, lebih lanjut lagi adalah kata menyelidiki. Makanya kadang penerjemah itu memilih kata-kata itu tidak sembarangan. Tidak dituliskan mereka setiap hari membaca kitab Junda. Mereka menyelidiki. Kata per kata direnungkan, dihafalkan. Beberapa yang menekankan disiplin rohani.